Indrawati. Saya menjelaskan latar belakang dari materi kita. Apa saja kalau terjadi perusahaan menjalankan bisnis dengan seenak perutnya, situasi akan menjadi kacau dan akan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat yang berakibatkan fatal kekacauan kegiatan dunia bisnis, industri dan ekonomi suatu negara, terutama pada praktek-praktek pelanggaran etika bisnis yang baik. Jika dibiarkan terjadi, sebetulnya kalau dicermati dengan baik, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran etika bisnis dan tidak terlalu heboh karena sering dianggap biasa-biasa saja. Bicara tentang etika, pikiran kita selalu dibawa ke sebuah situasi di mana di sana akan kebiasaan hidup yang di sana ada kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik dan bermanfaat serta berguna bagi dirinya sendiri maupun banyak orang. Artinya hidup dengan banyak orang dan suatu masyarakat, artinya hidup sebuah komunitas akan menjadi indah dan damai dan terus tumbuh bersama dengan baik karena di sana ada praktek etika dan tidak saling mencederai, melukai, apalagi menghancurkan dan membunuh orang lain. Kebiasaan yang mengarah pada tradisi yang mengikat sebuah orang dan sebuah dunia yang baik dan ideal. Demikian juga ada dunia usaha dan dunia bisnis. Hanya mungkin berjalan dengan harmonis dan damai semua kalau dijalankan dengan etika bisnis yang kuat. Semakin kuat etika bisnis yang diterapkan, maka dunia bisnis dan industri yang dihadapi akan semakin kuat. Artinya dalam sebuah komunikasi bisnis dan industri harus lahir berkembang dengan bertumbuhnya terus praktek etika yang kuat. Itu sebabnya dilahirkan apa yang disebut dengan code of product, kode etik dalam dunia bisnis yang tertentu. Profesi bisnis yang dijalankan para profesional akan menjadi baik dan berkembang dengan baik kalau didukung dengan kode of conduct yang kuat. Semua gerak-gerik perilaku, sikap, dan tindakan bisnis tidak boleh bertentangan dengan kode etik profesional yang digunakan, dibangun, dan disepakati. Dan siapa saja yang terbukti melanggarnya maka akan dikenakan sanksi berat karena dampaknya sangat merusak. Menulis berita-berita mengenai pelanggaran etika bisnis mendorong ketertarikan untuk menelusuri berbagai faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang diakibatkan. Etika bisnis merupakan aspek moral dan dalam menjalankan bisnis. Masih banyak fenomena-fenomena di mana beberapa bisnis masih mengabaikan aspek normal. PT Garuda Indonesia dalam praktik bisnis mereka, salah satu kasusnya adalah kasus persekongkolan antara para pelaku usaha untuk meniadakan diskon atau membuat seragam diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga pasar. Lanjut, ini slide berikutnya tentang penyelesaian masalah. Penerapan etika bisnis yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan menyangkut penerapan ekonomi bisnis dan etika bisnis para pekerjanya. Nah, berikut kasus yang telah dialami oleh PT Garuda Indonesia, diantaranya yang poin awal yaitu kasus persekongkolan antara para pelaku usaha atau yang tadi meeting of minds untuk mentiadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan mentiadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Dalam kasus ini PT Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga. Poin permasalahan yang kedua yaitu pada tahun 2019 kasus penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara yang dimana selain melakukan praktik rangkap jabatan, Ari juga melakukan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Kasus ini berakibat pada pencopotan jabatan Ari Aksara oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ada poin ketiga yaitu PT Garuda Indonesia juga mengalami kasus terkait laporan keuangan. Dalam kasus ini, komisaris maskapai menolak laporan keuangan Garuda yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 809.850 US dollar. Pada tahun 2018, angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2017 lalu
Atas kasus tersebut, pihak akuntan publik dan kantor akuntan publik auditor laporan keuangan Garuda dijatuhi sanksi oleh Kemenkeu karena terbukti bersalah. Poin permasalahan yang keempat yaitu pada Mei 2020 PT Garuda terkena gugatan pembayaran sewa pesawat yang belum dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, nama saya Muhammad Syafiq Batullah dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi dan pengertian etika. Pengertian ekonomi sendiri yakni suatu bidang dalam ilmu ekonomi terapan yang mana menggunakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keanekaragaman, struktur organisasi dan hubungan dari perusahaan dengan pasar tenaga kerja modal dan produk. Pengertian etika yakni ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Pengertian ini muncul mengingat etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, dan cara bertindak. Jenis-jenis ekonomi dan etika juga pengertiannya. Pertama, ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif yakni etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidupnya. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiansyah. Saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya yaitu pengaplikasian teori pengantar bisnis pada aktivitas kerja. Yang pertama itu nama dan lokasi penelitian. Nama perusahaan itu PT Garuda Indonesia, bidang usaha itu BUMN, jabatan dan tugas pada perusahaan tersebut. Nama Irfan Setia Putra, jabatan Direktur Utama. 3. Kaitan teori dengan aktivitas kerja, yaitu PT Garuda Indonesia sudah melakukan sistem kepemimpinan yang baik dan benar dan selalu mengutamakan perilaku karyawan ataupun anggotanya, juga masalah keuangan dengan baik dan benar. 4. Manfaat teori akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggan, di mana kepercayaan pelanggan pada perusahaan pun menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dan melakukan bisnis dengan pelanggan. Yang kelima yaitu simulasi proses kerja, yang dimana Garuda Indonesia yang selalu terdepan dalam melakukan terobosan dan inovasi untuk menerapkan teknologi guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Maka saat ini Garuda Indonesia telah menerapkan teknologi informasi berbasis Cloud Office Collaboration pada sistem aplikasi pendukung pekerjaan. Yang keenam yaitu kontribusi dalam menaati peraturan, di mana perusahaan selalu menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan selalu mengutamakan kepentingan perorangan di atas kepentingan pribadi. Dan pedoman atau kode etik perusahaan ini harus diterapkan oleh setiap individu di perusahaan tanpa kecuali. Bab keempat yaitu analisis perbandingan teori dengan realitas kerja atau perusahaan. Di mana yang pertama ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan. Maskapai penerbangan terbesar di Indonesia Garuda saat ini mengoperasikan 89 pesawat. Dan perseorangan memiliki atau tetap memiliki defisit pada modal kerja pada masa yang akan datang. Terus biaya operasional yang tinggi menyebabkan harga tiket pesawat lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai penerbangan yang lain. Yang kedua, persamaan teori dengan realitas kerja. Persamaan teori dengan realitas kerja pada PT Garuda Indonesia, yaitu perusahaan menerapkan perilaku yang baik untuk para karyawan. Perusahaan selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik dalam keuangan dan perilaku, dan selalu mengutamakan kepentingan perorangan di atas kepentingan pribadi. Bab kelima yaitu penutup, yang dimana kesimpulannya pedoman etika bisnis atau etika kerja Garuda Indonesia dilakukan oleh Garuda Indonesia adalah aturan normatif dan merupakan standar minimal yang harus dipatuhi oleh setiap insan Garuda Indonesia di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
Pedoman etika bisnis atau etika kerja Garuda Indonesia ini dapat dilaksanakan secara paralel dengan ketentuan lainnya yang berlaku di PT Garuda Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Garuda Indonesia atau perundang-undangan lainnya, maka yang dipakai adalah ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam penulisan laporan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Garuda Indonesia telah melakukan usahanya yang baik, tidak melanggar etika maupun moral pada prosedur yang ketat. Yang kedua itu saran. Karena PT Garuda Indonesia merupakan BUMN yang dibuat oleh pemerintah, seharusnya melakukan tugas dan tanggung jawab penuh dalam menghitung biaya sewa ataupun utang yang dipinjam juga dengan kejujuran yang harus selalu ditanamkan dalam citra perusahaan ini. Bukan malah mengelabui banyak orang dengan cara seperti ini. Sebagai akuntan publik seharusnya lebih berani dalam mengambil opini karena sejatinya seorang akuntan publik independen yang berdiri sendiri tanpa harus ada terpengaruh dari orang lain. Dan sebagai akuntan dan manajemen perusahaan harus berbuat sesuai dengan kode etik yang sudah disepakati dan jangan takut mengambil tindakan. Sekian dari saya dan juga saya mewakili kelompok saya. Bila Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.